Asal berjumpa kembali dengan Ibu Nurul Wahyu pada mata pelajaran IPA. Minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang gerak pada benda. Nah, pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan materi kita tentang gerak pada makhluk hidup. Pada kesempatan hari ini, yang kita bahas terlebih dahulu adalah sistem gerak manusia. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa-apa yang kita pelajari dimudahkan dan bisa diterima dengan baik. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Nah, pada sistem gerak pada manusia, yang kita pelajari ada 3, yaitu rangka, sendi, dan otot. Nah, untuk kesempatan pertama, yang kita pelajari terlebih dahulu adalah rangka. Rangka tubuh manusia. Nah, seperti pada gambar, ini anak-anak ya, yang disebut sebagai rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ internal atau organ dalam. Misalkan, ini tulang rusuk, tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi yang ada di dalamnya, yaitu jantung dan paru-paru. Lalu ini tulang tengkorak berfungsi melindungi otak kita, di mana otak kita merupakan pusat koordinasi. Jadi perlindungan terhadap otak merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Fungsi yang ketiga adalah alat gerak pasif. Fungsi keempat adalah tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Dan yang kelima, rangka tubuh manusia berfungsi sebagai tempat dibentuknya sel darah, yaitu pada bagian sumsum tulang, jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Nah, demikian fungsi rangka tubuh manusia. Sekarang kita lanjutkan dengan susunan rangka. Nah, anak-anak, susunan rangka tubuh pada manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka penyusun sumbu tubuh. Rangka penyusun sumbu tubuh terdiri dari 3. Ya, yang pertama tulang tengkorak, yang kedua tulang belakang, dan yang ketiga adalah tulang dada dan tulang rusuk. Sedangkan yang kedua adalah rangka apendikular, ya, yang merupakan penyusun alat anggota tubuh atau penyusun anggota gerak pada tubuh. Nah, di mana rangka apendikular terdiri dari tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas atau tangan, ya, dan anggota tulang gerak bawah atau kaki. Yang kita bahas yang pertama ya pada bagian-bagian rangka sesuai dengan komposisinya, letaknya. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Ya, tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu tersusun atas beberapa tulang ya, yang itu direkatkan satu sama lain oleh persendian. Namun persendian yang merekatkan ini adalah persendian mati atau yang disebut dengan sutura ya. Yang terdiri dari tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala bagian belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, dan ada tulang rahang atas dan rahang bawah. Yang ini adalah di mana tulang ini adalah tulang bagian tengkorak yang dapat digerakkan sehingga kita bisa berbicara, kita bisa mengunyah makanan. Nah, itu ya. Jadi di tulang tengkorak itu
yang lain adalah tulang yang tidak bisa digerakkan kecuali tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Rangka bagian aksial yang kedua adalah tulang belakang, ya, backbone, ya, tulang belakang. Di mana tulang belakang kita tersusun dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, dan 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan yang terakhir 4 ruas tulang ekor. Kalau dijumlahkan, seluruh tulang belakang kita berjumlah 33 ruas. Yang C, ya, tulang anggota aksial yang C adalah tulang dada dan tulang rusuk. Perhatikan kursor saya ya. Yang ini adalah tulang dada dan yang ini adalah tulang rusuk. Nah, tulang dada manusia itu terdiri dari 3 bagian ya anak-anak. Yang pertama adalah yang atas ini bagian hulu, tulang hulu, lalu tulang badan, dan yang ujung ini tulang pedang ya. Tulang pedang karena agak meruncing bentuknya maka disebut tulang pedang ya. Nah, berikutnya tulang rusuk. Tulang rusuk kita seluruhnya tersusun atau terdiri dari 12 pasang, yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati. Nah, apa itu tulang rusuk sejati, anak-anak? Tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk yang langsung berlekatan dengan tulang dada. Ya, langsung menempel pada tulang dada. Ini disebut tulang rusuk sejati. Berikutnya ada 3 pasang tulang rusuk palsu. 3 pasang tulang rusuk palsu itu adalah tulang rusuk yang menempel pada tulang rusuk sejati yang nomor 7. Ya, jadi tulang rusuk sejati yang paling bawah, yang nomor 7 ini, itu dilekati atau ditempeli dengan 3 pasang tulang rusuk. Nah, 3 pasang tulang rusuk yang menempel pada tulang rusuk sejati yang nomor 7 atau yang paling bawah disebut tulang rusuk palsu. Dan yang terakhir adalah tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang ini terdiri dari 2 pasang yang hanya berlekatan pada backbone atau yang berlekatan pada tulang belakang kita. Jadi hanya ada 2 pasang di bagian belakang tubuh. Nah, seperti itu. Bagian-bagian tulang dada dan tulang rusuk. Sekarang saya lanjutkan bagian tulang apendikuler. Bagian tulang apendikuler yang pertama atau alat gerak yang pertama adalah tulang bahu. Nah, tulang bahu kita tersusun atas 2 jenis tulang, yaitu tulang belikat yang bentuknya pipih dan tulang selangka. Ya, tulang selangka. Apabila kalau badannya kurus sekali, itu tulang selangkanya itu membentuk lekukan ya, membentuk cekungan begitu. Bisa tampak dari luar. Nah, berikutnya tulang apendikuler yang kedua adalah tulang panggul ya, tulang panggul. Tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul tersusun atas 3 jenis tulang. Nah, yang ini adalah tulang usus, yang ini adalah tulang kemaluan, dan yang ini, nah yang saya tunjuk ini, yang Bu Nurul tunjuk, itu adalah tulang duduk. Nah, selanjutnya ini yang paling sering digunakan ya, paling sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bergerak sehari-hari, itu adalah tulang anggota gerak ya, tulang anggota gerak. Di mana tulang anggota gerak bagian atas kita adalah tangan ya. Coba digerakkan tangannya. Nah, gitu. Nah, sedangkan tulang anggota gerak bawah disebut dengan kaki. Nah, kita jelaskan dulu, kita bahas dulu tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas kita atau bagian tangan kita terdiri dari berbagai macam tulang ya. Yang pertama adalah yang ini adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas. Nah, berikutnya ada di lengan bawah kita, itu ada 2
yang menyusun, ada 2 tulang yang menyusun lengan bawah kita. Yang pertama adalah tulang pengupil dan yang kedua adalah tulang hasta. Bu, bagaimana untuk membedakannya? Nah, untuk mencirikan mana itu tulang pengupil, mana tulang hasta, yang jadi patokan adalah jempol kita, ya, jempol atau ibu jari kita. Jadi kalau kita melihat ini, nah ini adalah tulang jari-jari tangan. Yang paling benggang itu apa ya? Yang paling terpisah jauh dari jari-jari yang lainnya, ini namanya adalah tulang ibu jari atau tulang jempol. Nah, pengupil itu yang lurusnya jempol. Jadi kalau menghafalkan pilpol, pengupil itu lurusnya jempol. Sedangkan tulang hasta itu lurusnya kelingking. Nah, terus di sini ada tulang pergelangan tangan. Nah, atau tulang pengupil ini bisa kalian sebut tulang radius, sedangkan tulang hasta disebut ulna. Begitu. Nah, sedangkan anggota gerak bawah sekarang, berarti kaki ya. Nah, kaki ini ada bagian atas, tulang kaki bagian atas yang biasa kita sebut sebagai paha. Makanya di sini adalah ada tulang paha. Lalu kita juga temukan tulang tempurung lutut ya, atau patella ya, tulang tempurung lutut. Nah, sama halnya dengan anggota gerak bawah pada tangan, pada anggota gerak pada kaki juga tersusun 2 jenis tulang, yaitu tulang kering dan tulang betis. Tulang kering itu yang ada di bagian depan ya anak-anak ya, yang bentuk tulangnya lebih besar. Sedangkan tulang betis itu terletak di bagian belakang ya, lalu bentuknya lebih kecil. Nah, berikutnya tulang pergelangan tangan, dan ini adalah tulang telapak tangan dan jari-jari tangan. Nah, berikutnya yang kita bahas, kalau tadi kita sudah membahas tulang berdasarkan letaknya, ya, berdasarkan posisinya, yaitu tulang aksial dan apendikular ya. Anggota tulang yang menyusun poros tubuh dan anggota gerak. Berikutnya yang kita bahas adalah struktur tulang ya. Jadi pada tulang kita itu tersusun yang pertama periosteum namanya. Periosteum itu apa? Periosteum itu adalah membran pembungkus tulang. Nah, membran pembungkus tulang ini penting hubungannya atau kaitannya untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Nah, selanjutnya penyusun tulang ini adalah ada tulang kompak ya, tulang kompak. Tulang kompak itu mengandung sel tulang ya, mengandung sel tulang. Ada juga pembuluh darahnya dan zat kapur dan fosfat ya, dan fosfor. Zat kapur dan fosfor. Makanya tekstur dari tulang itu keras ya, karena memang tersusun atas zat kapur dan fosfor. Dan juga tulang kompak tersusun atas serabut elastin. Nah, struktur tulang yang lain ada ini bagian tulang spons ya, tulang spons. Jadi kalau ada pada tulang panjang itu terdapat di bagian ujung-ujung ya. Kita menemukan tulang spons itu pada tulang panjang terletak bagian ujung-ujung tulang panjang. Mempunyai banyak ruang-ruang kecil, makanya disebut spons ya. Mempunyai banyak ruang-ruang kecil, lalu di dalam ruang-ruang kecil itulah terdapat sumsum merah tulang, di mana sumsum merah tulang itu berfungsi untuk penghasil sel darah. Nah, lalu juga tulang spons berfungsi untuk perlindungan, pengangkutan nutrisi lewat jaringan darah pada tulang spons. Nah, itu. Selanjutnya ada sumsum kuning atau sumsum putih. Nah, ini yang tampak ini ya. Ini adalah sumsum kuning atau sumsum putih yang terletak pada bagian tengah tulang panjang yang biasanya berisi lemak ya. Lalu bagian tulang ujung ya, bagian ujung tulang itu dilapisi tulang rawan atau kartilago ya. Dilapisi tulang rawan atau kartilago. Nah, ini adalah struktur dari tulang kita. Nah,
Sekarang kita klasifikasikan kembali tulang berdasarkan bentuknya. Kalau yang tadi itu berdasarkan tulang berdasarkan posisinya pada tubuh, kalau ini tulang berdasarkan bentuknya. Nah, tulang berdasarkan bentuknya kita klasifikasikan menjadi 4 jenis ya. Yang pertama adalah tulang pipa. Nah, ini anak-anak ya, bentuknya tulang pipa. Tulang pipa itu tulangnya panjang, lalu biasanya ujung-ujungnya itu lebih mendol gitu ya. Nah, tulang pipa. Tulang pipa contohnya di mana saja kita bisa temukan dalam tubuh kita. Tulang pipa kita bisa temukan di paha, ya, lengan, betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengupil ya. Itu contohnya tulang yang berbentuk pipa. Berikutnya adalah tulang yang bentuknya pipih. Nah, tulang bentuknya pipih ini kita bisa temui pada tulang rusuk ya, tulang rusuk, lalu tulang belikat dan tulang tengkorak. Ya, tadi sudah kita lihat bersama-sama ya. Mana itu tulang rusuk ya, ini tulang rusuk ini, tulang rusuk. Lalu ini tulang tengkorak. Nah, tulang belikat ya di bagian bahu ya. Berikutnya adalah tulang yang diklasifikasikan bentuknya adalah tulang pendek ya, tulang pendek. Tulang pendek kita bisa temukan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan itu kita bisa temukan pada tulang wajah ya, dan ruas-ruas tulang belakang ya, itu bentuknya tidak beraturan. Nah, berikutnya adalah perkembangan tulang. Jadi tulang itu bisa mengalami osifikasi atau pendulangan. Makanya dulu pada waktu kalian lahir itu masih sekitar mungkin antara 45 sampai 50 cm. Tapi coba sekarang, berapa tinggi kalian saat ini? 125, bahkan mungkin ada yang 150 para olahragawan seusia kalian bisa mencapai tinggi badan segitu. Nah, itu terjadi karena tulang-tulang yang ada pada tubuh kita mengalami osifikasi atau mengalami yang namanya penulangan. Nah, proses osifikasi dalam tubuh atau dalam tulang, di perkembangan tulang itu berasal dari struktur tulang yang namanya osteoblas ya. Jadi osteoblas itu sel-sel pembentuk tulang. Nah, jadi dalam tulang itu ada yang namanya osteoblas. Nah, osteoblas ini akan mengalami proses osifikasi dan membentuk osteosit atau sel tulang yang telah matang atau yang telah dewasa. Nah, proses osifikasi ini ya yang menyebabkan perkembangan pada tulang ya, tulang bertambah besar dan juga bertambah panjang. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita bahas adalah persendian ya, persendian. Sendi ya, sendi itu apa sih? Sendi itu adalah hubungan antar tulang. Jadi kita sudah lihat di gambar tadi bahwa tulang-tulang kita tuh nggak utuh, tapi merupakan sambungan dari berbagai macam tulang. Nah, sambungan tulang yang satu dengan tulang yang lain itu bervariasi ya, bervariasi bergantung sekali pada alat penyambungnya ya. Nah, perjumpaan atau persambungan antara tulang dengan tulang itulah yang disebut dengan persendian. Nah, persendian sendiri anak-anak itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis, di mana sendi mati atau sinartrosis ini dihubungkan oleh tulang rawan yang sangat kuat. Saking kuatnya, persendian antar tulang pada sendi mati itu tidak bisa digerakkan. Jadi persendiannya mati atau tidak bisa digerakkan yang disebut dengan sinartrosis. Apa contohnya? Contohnya tadi ya. Tadi saya sudah menunjukkan gambarnya, yaitu persendian pada tengkorak ya, pada tulang tengkorak yang bagian atas ya. Itu tulang satu dengan tulang yang lainnya itu dihubungkan dengan sendi mati atau sinartrosis. Persambungannya, sambungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain pada tengkorak kita sebut dengan sutura. Ya, itu.
Berikutnya adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, sendi kaku atau amfiartrosis juga dihubungkan oleh tulang rawan yang kaku, yang kuat, yang menyebabkan sendi kaku atau amfiartrosis ini bisa bergerak, namun pergerakannya terbatas. Ya, contohnya adalah tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk tetap harus bisa bergerak, karena kalau tulang dada dan tulang rusuk tidak bisa melakukan pergerakan, kita tidak bisa bernafas, ya. Kita tidak bisa melakukan proses pernafasan. Sebab proses pernafasan itu juga mengharuskan tulang rusuk terangkat lalu turun kembali. Akan tetapi sekali lagi pergerakannya sangat terbatas. Contoh yang lain adalah pada backbone atau pada tulang belakang. Pada tulang belakang kita juga tersusun atas sendi yang terkategori sendi kaku atau amfiartrosis. Ya, kita bisa bergerak, tulang belakang kita bisa bergerak, akan tetapi pergerakannya juga terbatas, ya. Kalau nggak bisa bergerak, waduh, susah ya, kita nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Nah, begitu. Nah, dan persendian yang bisa bergerak lebih leluasa disebut sendi gerak atau diartrosis, ya. Di mana sendi gerak atau diartrosis ini dihubungkan oleh yang tulang rawan yang tipe tulang hialin, ya. Yang disebut dengan ligamen. Nah, ligamen inilah yang menyebabkan sendi gerak itu mampu melakukan pergerakan yang lebih leluasa atau lebih bebas dibanding dengan persendian yang lain. Nah, ini adalah klasifikasi sendi gerak, ya. Yang pertama adalah sendi engsel, ya, sendi engsel. Sendi engsel gambarnya ini. Nah, ini sendi engsel. Nah, anak-anak juga harus mencermati gambarnya ini, ya, karena bisa jadi nanti kalau keluar di soal itu tuh contoh gambarnya ini kalian diminta untuk mengidentifikasi ini merupakan persendian apa gitu. Nah, ini adalah sendi engsel. Sendi engsel itu arah geraknya hampir seperti pintu pada umumnya, engsel pintu pada umumnya, yaitu bergerak hanya satu arah. Contohnya apa? Nah, contohnya pada siku dan lutut. Coba anak-anak sambil digerakkan siku dan lututnya. Apakah benar siku dan lututnya hanya bisa bergerak satu arah? Nah, benar kan? Hanya bisa satu arah. Kalau ke arah yang lain tidak bisa. Nah, yang kedua adalah sendi peluru. Ya, sendi peluru itu ini gambarnya. Sendi peluru itu bentuk pertulangannya ball and socket joint. Jadi bentuknya adalah mangkok dan bola. Nah, karena bentuknya mangkok dan bola itu menyebabkan sendi peluru, ya, maka dikatakan peluru, ya, seperti bola itu bentuknya seperti peluru, itu dapat bergerak ke segala arah, ya. Dia bisa memutar, ya, bolanya bisa muter di mangkoknya sehingga memungkinkan dia memutar ke segala arah atau bergerak ke segala arah. Contohnya adalah sendi lengan atas dan gelang bahu dan tulang paha dan tulang panggul, ya. Kalian bisa gerakkan tangannya ke atas, ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, diputar-putar bisa, ya. Ya, coba digerakkan supaya agak ada olahraga-olahraganya sedikit. Ya. Selanjutnya adalah sendi putar, ya. Sendi putar adalah persendian pada sendi gerak yang mengakibatkan salah satu tulangnya dapat berputar atau dapat berotasi. Contoh, yaitu pada tulang atlas dan tulang tengkorak, di mana yang berotasi siapa? Tulang atlasnya. Jadi tulang atas itu tulang leher, itu ya bergerak-gerak gitu. Lalu contoh yang berikutnya adalah tulang hasta dan tulang pengupil, ya. Jadi kalau kamu nulis, kalau kamu membuat kerat keterampilan, kalau kalian tuh bergerak-gerak, ya, pokoknya melibatkan tangan bawah yang bergerak, maka tulang hasta kita itu yang berotasi, ya, atau yang berputar-putar. Makanya kalau kalian membuat kerajinan tangan, itu kita menyebutnya adalah hasta karya. Nah, karena memang yang berputar atau yang berotasi-rotasi itu adalah tulang hasta. Nah, ini tadi, ya, sendi putar.
Selanjutnya adalah sendi pelana ya, sendi pelana. Sendi pelana itu persendian pada sendi gerak yang memungkinkan kegerakannya kedua arah ya, kedua arah. Nah, contohnya sendi pelana ini gambarnya ini. Nah, bergeraknya dua arah. Sebagai contoh adalah ibu jari kita terhadap telapak tangan ya. Ibu jari terhadap telapak tangan kita merupakan contoh dari sendi pelana. Selanjutnya adalah terakhir nih sendi geser ya. Sendi geser itu persendian yang geraknya hanya geser-geser sedikit saja ya. Hanya bisa menggeser. Contohnya pada telapak tangan dan telapak kaki. Nah, ini adalah klasifikasi atau pembagian sendi gerak berdasarkan gerakannya. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah membahas tentang rangka atau tulang, ya, selanjutnya tidak lengkap kalau kita membahas sistem gerak jika kita tidak membahas otot, ya, otot. Karena otot kita, sebagaimana kita ketahui, ya tadi otot ini menempel pada tulang dan otot ini adalah alat gerak aktif. Sekali lagi, otot adalah alat gerak aktif. Nah, otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot ini mempunyai kemampuan kontraktibilitas ya, berkontraksi ya, dan ekstensibilitas ya, kontraktibilitas berkontraksi, sedangkan ekstensibilitas itu berelaksasi. Nah, kemampuan otot untuk berkontraksi itu adalah kemampuan otot untuk memendek ya. Dia bisa memendek dari ukuran semula. Sedangkan pada saat relaksasi atau pada saat ekstensibilitas, kemampuan otot itu bisa memanjang ya, bisa memanjang kembali seperti ukuran sedia kala atau kemampuan semula. Nah, akibat kontraksi dan relaksasi pada otot inilah yang memungkinkan pada manusia itu kita melakukan pergerakan secara aktif ya. Kalau bergerak secara aktif berarti kita bisa berpindah tempat ya gitu. Sekarang kita klasifikasikan jenis-jenis otot. Nah, baik kita identifikasi ciri-cirinya. Jenis otot pada manusia itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ini, otot polos ya, otot polos. Otot polos berbentuk gelendong. Gelendong itu spindle shape ya, bentuknya runcing-runcing begitu ya. Ujungnya runcing lalu di tengahnya menggelembung ya, menggelembung. Warnanya polos, lalu intinya satu berada di tengah ya. Warnanya polos, intinya satu di tengah. Lalu dia bekerja secara involunter atau bekerja secara tidak sadar. Nah, lambat merespon rangsang. Lah, contohnya apa ya? Contohnya kita bisa temukan otot polos pada tubuh kita itu pada dinding usus, pada pembuluh darah, pada saluran kelamin, pada dinding rahim, dan lain sebagainya. Yang intinya itu kalau kita otot polos itu kita tidak bisa memerintah ya, akan tetapi mereka akan bekerja secara otomatis. Ya. Berikutnya adalah otot lurik. Otot lurik itu juga disebut sebagai otot rangka ya, otot rangka. Sebab otot lurik ini dia menempelnya pada rangka atau pada tulang. Bentuknya silindris, memanjang ya. Lalu intinya banyak ya, dari satu sel itu terdiri dari lebih dari satu gitu, makanya dikatakan intinya banyak. Lalu letaknya di tepi ya, letaknya di tepi. Nah, cepat merespon rangsang ya. Lalu contohnya dalam tubuh ya semua otot atau otot itu daging itu ya yang nempel pada tulang ya, pada tangan, pada kaki, pada pipi. Nah, itu adalah merupakan contoh dari otot lurik. Nah, karena ini bekerja secara sadar, maka otot-otot yang ada pada tangan, kaki, pipi itu kita bisa perintah ya. Kalian bisa ngomong apa bisa diatur. Kalian bisa bergerak, kalian mau bergerak seperti apa juga bisa diatur ya, bisa dikoordinasikan gitu. Nah, berikutnya klasifikasi selanjutnya adalah otot jantung.
Otot jantung berarti dia hanya spesial ya, spesial banget. Hanya ada pada organ jantung kita, di mana organ jantung kita memang berfungsi sangat vital, yaitu apa? Memompa darah. Maka dia juga diberikan otot yang luar biasa ya, khusus. Ya, bentuknya silindris seperti otot lurik, akan tetapi lihat ini, silindris tapi punya percabangan ya, punya percabangan. Lalu juga membentuk ada garis-garis gelap dan terang begitu, warnanya lurik, lalu bekerja tidak sadar ya. Ya kita nggak bisa mengatur ya, ayo jantung berdetak cepat, ayo jantung melambatlah, nggak bisa. Tapi bekerja secara otomatis, makanya dia bekerja secara involunter, sama seperti otot polos. Nah, lambat merespon rangsang ya, hanya terdapat pada jantung tentu saja karena namanya adalah otot jantung. Aku